Mudik, pulang kampung. Pulang kampung, mudik. Untuk tidak terjadi kesalahpahaman, mohon agar menonton video ini sampai selesai. Mungkin banyak pertanyaan yang terlontar dari masyarakat dalam sehari terakhir tentang mudik dan pulang kampung setelah mendengar pernyataan dari Pak Presiden dalam wawancaranya dengan Najwa Shihab terkait penutupan akses transportasi domestik di Indonesia, baik itu di darat, di laut, maupun di udara. Nah, mari kita lihat isi wawancara tersebut. Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Di sini, Presiden mengatakan mudik dan pulang kampung berbeda. Kalian bingung kan? Untuk lebih jelasnya, kita akan buka Kamus Besar Bahasa Indonesia terkait mudik dan juga pulang kampung. Ini adalah pengertian mudik, dan ini adalah pengertian pulang kampung. Sebenarnya, maksud dari mudik dan pulang kampung adalah sama, kembali ke kampung halaman. Lalu, apa maksud Pak Presiden? Mari kita bahas lebih detail. Karena video yang beredar di masyarakat, bagaimana wawancara itu telah di-cut menjadi hampir 1 juta orang curi start mudik. Sudah 900.000 orang yang sudah mudik dan yang sudah tersebar ke berbagai daerah. Apakah berarti ini memang keputusan melarang itu yang baru akan dikeluarkan melihat situasi, tapi faktanya sudah terjadi penyebaran orang di daerah, Bapak? Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Yang kemudian tentu membuat persepsi yang berbeda di mata masyarakat. Untuk itu, mari kita simak video lanjutannya agar tidak terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Ini videonya. Tapi faktanya sudah terjadi penyebaran orang di daerah, Bapak? Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Memang bekerja di Jabodetabek, di sini sudah tidak ada pekerjaan, ya mereka pulang karena anak istrinya ada di kampung. Ya apa bedanya Bapak pulang kampung dan mudik? Ya kalau sama-sama mudik itu di hari lebarannya, beda. Hanya perbedaan untuk masalah merayakan waktu, Idul Bapak. Fitri, untuk merayakan Idul Fitri, kalau yang naik pulang kampung itu ya bekerja di Jakarta, tetapi anak istrinya ada di kampung. Tapi itu kan hanya perbedaan timing, Bapak Presiden. Tapi aktivitasnya sama. Mereka pulang dan kemungkinan membawa virus ke rumah itu juga sama. Coba dilihat juga di lapangan. Ini lapangan yang kita lihat di Jakarta. Mereka menyewa ruang 3x3 atau 3x4. Isinya 8 orang, 9 orang. Mereka di sini tidak bekerja. Lebih berbahaya mana? Di sini, di dalam ruangan, dihuni 9, 8 orang, atau pulang ke kampung, tapi di sana juga sudah disiapkan isolasi dulu oleh desa. Saya kira sekarang semua desa sudah menyiapkan isolasi ini, yang pulang dari Jakarta. Lebih bahaya mana? Saya kira kita harus melihat lebih detail lapangannya, harus lebih detail angka-angkanya. Jadi teman-teman, menurut saya pribadi, maksud dari Pak Presiden terkait mudik di sini adalah aktivitas yang sudah menjadi tradisi seminggu atau beberapa hari sebelum Lebaran tiba, di mana banyak orang pulang ke kampung halaman untuk bertemu, berkumpul, dan merayakan Lebaran dengan keluarga besar. Sedangkan pulang kampung yang dimaksud adalah mereka yang sudah terlebih dahulu pulang ke kampung halaman masing-masing setelah kehilangan pekerjaan di tempat mereka merantau akibat COVID-19, tentunya pada saat-saat awal sebelum bulan puasa. Perbedaannya terlihat jelas pada waktu dan maksud untuk pulang kampung itu sendiri. Lalu, mengapa pemerintah tidak melakukan lockdown transportasi domestik sejak awal untuk mencegah penyebaran virus-virus ini ke daerah-daerah? Nah, untuk lebih jelas lagi, mari kita saksikan apa yang disampaikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam sebuah wawancara tentang mengapa tidak memilih lockdown. Berikut videonya. Ada keinginan dari banyak orang tua di tempat kami untuk jangan sampai menutup bandara karena anak-anak kami pondok pesantrennya di Jawa sudah tutup. Oleh karena itu mereka ingin pulang ke sini, kalau tutup bandaranya sudah di sana tidak ada tempat hunian, di sini tidak diterima, kasihan sekali. Jangan sampai karena risau
di daerah kami menyebabkan penyakit psikologis yang membuat mereka bisa kehilangan kewarasan juga nanti. Begitu juga dengan jumlah tenaga kerja yang berasal dari luar daerah. Nah, kalau sudah disuruh pulang dari negara tempat mereka bekerja, terus kita tidak terima di sini, nanti kacau lagi di sini. Lagi pula kami selalu mengedukasi masyarakat, memang ada yang positif, tapi dalam prakteknya yang positif ini semuanya hampir sudah sembuh semuanya. Oleh karena itu mudah-mudahan ini menjadi berita bagus untuk kita berdamai dengan virus ini, bahwa kita harus waspada, hati-hati di satu sisi, tapi juga kejernihan untuk tidak kalut, tidak kacau, tidak menakutkan itu juga perlu didistribusikan harapan ini pada banyak masyarakat yang lain. Jadi, bagaimana menurut kalian? Menurut saya, melihat dari sudut pandang di atas, secara pribadi, saya rasa apa yang disampaikan Pak Presiden dan Pak Gubernur Nusa Tenggara Barat adalah masuk akal. Karena banyak orang lain di luar sana yang kehilangan pekerjaan dan tempat tinggal mereka akibat wabah ini. Salah satu jalan untuk bertahan hidup, ya dengan pulang kampung, kembali ke orang tua, dan kembali ke keluarga mereka masing-masing. Kemudian saat ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup akses transportasi domestik menjelang bulan puasa. Menurut saya, ini adalah sesuatu usaha yang baik dalam upaya untuk mencegah arus perpindahan penduduk dalam skala yang lebih besar menjelang Lebaran, seperti tagar karantina wilayah yang pernah saya upload di Instagram. Mungkin beberapa mengatakan sudah terlambat. Ya, menurut saya pun demikian. Namun, perlu juga bagi kita untuk tidak melihat lagi ke belakang. Sekarang, bagaimana caranya kita melawan virus ini? Ya, seperti yang sudah disampaikan pemerintah, jaga kebersihan dan lakukan social distancing. Hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang. Teman-teman, video ini merupakan pendapat saya pribadi tentang persoalan mudik dan juga pulang kampung yang sedang trending saat ini. Setiap orang tentunya bebas berpendapat, dan untuk kalian yang mempunyai pendapat berbeda, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Dan mari kita jadikan kolom komentar sebagai tempat kita untuk berdiskusi. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, silakan like dan share ke teman-teman kalian. Minta tolong sekalian di screen cap ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.